Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Kepada yang terhormat Ibu Riri Rengganis M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Diana Putri. Saya dari kelas 2023A Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari sebuah proposal saya yang telah saya buat kemarin. Proposal saya di sini berjudul Analisis Efektivitas Metode Pembelajaran Daring. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengapa saya mengangkat judul Analisis Efektivitas Metode Pembelajaran Daring tersebut. Sekarang di dunia pendidikan sangat banyak terjadi inovasi-inovasi baru, terutama dalam sistem pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini. Teknologi semakin berkembang. Para peserta didik harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Oleh karena itu, mahasiswa dan peserta didik di seluruh dunia dalam bidang pendidikan dituntut untuk dapat mengikuti alur-alur dalam perubahan tersebut. Inovasi sangat banyak dalam dunia pendidikan pada saat ini. Maka dari itu, saya mengangkat judul tersebut, yaitu Analisis Efektivitas Metode Pembelajaran Daring atau dalam Jaringan. Baik, selanjutnya langsung saja menuju ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang. Perkembangan pendidikan di Indonesia melewati jalan yang begitu panjang dari waktu ke waktu. Pendidikan yang ada di Indonesia mengarah menjadi lebih baik, terlebih dengan hadirnya berbagai teknologi-teknologi yang ada dan inovasi-inovasi yang baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, pembelajaran daring sudah ada sejak tahun 2015. Pembelajaran daring sendiri adalah penggunaan internet pada proses pembelajaran. Mahasiswa dan peserta didik dituntut untuk menjadi lebih fleksibel. Mereka juga bisa menjadi lebih fleksibel karena waktunya lebih efisien, mereka dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pembelajaran daring pada saat ini semakin mendominasi di Indonesia. Sistem pembelajaran daring sendiri merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui media, tidak tatap muka secara langsung. Dengan itu, pengajar memberikan materi lewat media komunikasi seperti handphone, smartphone, dan lain sebagainya melalui jaringan internet. Indonesia dan dunia mengalami tantangan yang begitu kelam dan masa yang sangat sulit. Pada waktu itu, Indonesia dan berbagai belahan yang ada di dunia terjadi COVID-19 yang menyerang. Pada saat itu, dunia pendidikan memiliki tantangan dan rintangan yang begitu besar. Pandemi COVID-19 membuat pendidikan Indonesia terhenti untuk sejenak. Pemerintah memutuskan untuk membatasi tatap muka secara fisik dimanapun untuk mencegah kenaikan penyakit COVID-19 yang ada di Indonesia. Dengan itu, pemerintah melakukan berbagai inovasi-inovasi yang menggunakan sistem, yaitu dengan cara pembelajaran secara e-learning atau disebut dengan dalam jaringan. Institusi pendidikan di seluruh dunia beralih ke dalam platform tersebut untuk melanjutkan generasi-generasi muda yang memiliki pendidikan yang bagus. Pemerintah di Indonesia pada saat itu harus memiliki pengembangan keterampilan mahasiswa dan peserta didik yang ada di Indonesia. Karena mengapa? Karena pada saat itu perubahan terjadi sangat begitu cepat dan kita tidak ada yang tahu bahwa COVID-19 akan menyerang negara kita. Dan oleh karena itu, dalam metode pembelajaran daring ini harus ada evaluasi keberhasilan penggunaan teknologi-teknologi yang ada terkait dengan pendidikan dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat itu. Penyempurnaan berkelanjutan tentang teknologi yang digunakan dan dalam metode pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring
yang diberlakukan juga merupakan inovasi dari pendidikan, tepatnya pada kurikulum Merdeka Belajar pada saat ini. Namun, pembelajaran daring membutuhkan jaringan yang begitu bagus. Apabila terdapat trouble dalam jaringan atau gangguan pada internet, dapat memicu ketidakpahaman materi yang diberikan oleh pengajar kepada mahasiswa atau peserta didik, dan hal tersebut menjadikan masalah besar bagi materi kegiatan belajar mengajar, menjadi sia-sia dan tidak efisien, yang seharusnya kegiatan e-learning ini seharusnya berjalan dengan fleksibel, tetapi karena masalah tersebut, karena berbagai jaringan internet, hambatan-hambatan yang ada, itu membuat kelas dan pelajaran itu tidak masuk, sehingga pembelajaran tersebut menjadi tidak efisien dan tidak efektif juga. Dalam penerapan metode pembelajaran dalam jaringan, banyak terjadi penyesuaian-penyesuaian. Tahapan tersebut seperti pengenalan teknologi baru kepada pengajar dan siswa, pembangunan infrastruktur seperti platform-platform dan aplikasi-aplikasi baru yang ada untuk memudahkan pembelajaran-pembelajaran. Nah, selanjutnya akses internet dan perangkat alat yang dibutuhkan. Pelatihan pengajar dalam metode penggunaan tersebut, pembaruan kurikulum, dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang saat itu, rencana-rencana pendidikan yang sudah tertata jadi memiliki inovasi-inovasi baru, beralih ke biasanya menggunakan metode manual menjelaskan secara langsung, sekarang harus menggunakan media-media seperti handphone atau smartphone, baik itu laptop dan lain sebagainya. Nah, akibat dari adanya hambatan-hambatan tersebut, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tingkat efektivitas pembelajaran daring yang dapat menggantikan kegiatan tatap muka secara langsung. Dan dengan diadanya penelitian ini, semoga diharapkan masalah-masalah dan hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, pendidikan sering bertambahnya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan maju, membuat sistem-sistem pendidikan yang ada di Indonesia semakin berkembang dan banyak terjadi inovasi-inovasi baru serta perubahan. Pada saat ini, banyak institusi pendidikan yang menerapkan metode pembelajaran secara e-learning atau dalam jaringan. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seberapa efektif penerapan metode pembelajaran dalam jaringan yang memanfaatkan teknologi pada pembelajaran. Untuk yang kedua, apa saja sih hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan metode dalam jaringan? Baik, selanjutnya adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran penerapan sistem secara daring melalui teknologi-teknologi yang ada dan mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam penggunaan sistem tersebut. Manfaat penelitian kali ini juga, penelitian ini dapat diharapkan memperbaiki sistem-sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai informasi efektivitas pembelajaran secara daring. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman pembelajaran untuk selanjutnya dan sebagai identifikasi pemahaman mengenai hambatan-hambatan penerapan metode pembelajaran secara daring. Penelitian ini dapat menjadi evaluasi platform-platform ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu meningkatkan pembaruan-pembaruan sistem menjadi yang lebih baik dan lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar dalam jaringan. Selanjutnya kita menuju ke ada 4 poin, yaitu landasan teori, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam landasan teori. Yang pertama yaitu model e-learning. Model e-learning sendiri yaitu model pembelajaran dalam proses belajar mengajar secara online memanfaatkan teknologi yang ada dengan berbagai inovasi yang saat ini secara
secara implikasi dengan menyelaraskan pendekatan-pendekatan pembelajaran dengan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah teori belajar sosial. Teori belajar sosial sendiri yaitu peranan interaksi dalam pembelajaran daring yang dilakukan melalui media atau secara tidak langsung. Dalam pembelajaran daring ini, teori belajar menerapkan untuk membangun komunikasi dan interaksi serta kolaborasi antar pengajar dan peserta didik agar pembelajaran terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya ada jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Mengapa demikian? Karena dengan metode penelitian ini yang digunakan untuk memahami dan mengkaji fenomena sosial yang ada. Penelitian kualitatif memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam dengan berbagai fenomena yang ada yang lebih baik dalam berbagai bidang. Yang kedua, ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan cara studi dokumen untuk menginvestigasi efektivitas metode pembelajaran secara daring. Dengan fokus utama penelitian ini yaitu menganalisis dokumen yang ada dengan mengumpulkannya dan mengimplementasikan pembelajaran daring untuk mengetahui kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini. Sumber data dan data penelitian. Yang pertama, kebijakan pedoman. Meninjau dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada dan terkait untuk mengetahui implementasi pembelajaran secara daring. Yang kedua, pendekatan sumber data dengan kurikulum pembelajaran, yaitu menganalisis penerapan kurikulum pada saat ini dengan berbagai penerapan dan metode pembelajarannya. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data yaitu 1. Analisis kebijakan, 2. Analisis penerapan kurikulum, yang ketiga yaitu evaluasi laporan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian kali ini menggunakan teknik analisis data studi dokumen untuk mengidentifikasi pola pembelajaran dalam jaringan pada saat ini atau pada sistem pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini. Dalam penelitian kali ini terdapat sumber dari materi-materi penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu. Yang pertama yaitu Firman dan Sari Rahayu Rahman tahun 2020 mengemukakan bahwa dalam penelitiannya pembelajaran secara online atau daring mendapatkan respon baik dari para mahasiswa, terutama pada pelaksanaannya yang sangat fleksibel. Yang kedua ada Ananda Hadi Ilyas di tahun 2018. Nah, beliau mengemukakan bahwa pembelajaran dalam jaringan dengan metode kelas virtual merupakan inovasi baru di bidang pengetahuan dan pembelajaran. Yang ketiga, Muhammad Yazdi di tahun 2016 mengemukakan bahwa e-learning adalah model pembelajaran yang dapat dibuat dengan format digital melalui peralatan-peralatan elektronik untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia pada saat ini. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai isi dari proposal penelitian yang telah saya buat. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.